Kanal Bowlers, bertemu lagi dengan saya Sikabol dalam petualangan Sikabol tentunya. Seperti janji saya di episode sebelumnya, kali ini saya masih akan ngobrol-ngobrol bareng Presiden Madura United dalam catatan sepak bola Aksanul Kossasi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Nah, Kanal Bowlers, sepak bola Indonesia saat ini memang masih belum membuat pecinta sepak bola tersenyum. Saat ini ranking Indonesia di FIFA melorot ke posisi 174. Gagal total di kualifikasi Piala Dunia Qatar dan kompetisi yang baru mulai berjalan sejak pandemi COVID-19 melanda dunia di awal 2020. Sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki dari sepak bola Indonesia agar minimal kita bisa naik peringkat? Dan syukur-syukur kita bisa berbicara banyak di kancah internasional. Yuk kita panggilkan Aksanul Kossasi. Pak, kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Berikutnya ke sepak bola secara keseluruhan. Oke. Ya Pak Aksanul, sebenarnya apa yang menjadi kekurangan dari sepak bola Indonesia? Apakah memang kita masih bisa, sekarang peringkatnya turun jadi 174 dari 173. Kedepannya bagaimana untuk meningkatkan, minimal meningkatkan peringkat Pak? Ya, ini kan ada tiga institusi atau tiga kegiatan harus diselaraskan. Ya, mulai dari federasi, dari federasi, kompetisi, terus tim nasional. Tiga ini kan harus saling berkaitan ini. Ada federasi yang sehat, ya kan, dengan menjalankan kompetisi reguler, baik itu kompetisi senior maupun junior. Jadi regulator ini tegas menjalankan kompetisi. Kalau kompetisi yang sehat, ada kompetisi junior berjalan dengan baik, kompetisi senior berjalan dengan baik, kami yakin itu pasti menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas. Tidak ada pemain berkualitas itu dihasilkan dari bukan kompetisi. Semua pemain berkualitas itu muncul dari kompetisi yang sehat dan kompetisi yang berkualitas. Nah sekarang orang ribut tentang timnas ya. Timnas ini kita tidak akan mendapatkan pemain timnas yang baik kalau kompetisinya tidak bergulir. Itu satu. Yang kedua, tentang pemain yang siap pakai itu pasti berasal dari pemain junior yang memang datang dari kompetisi yang bagus. Nah, kita saat ini hanya concern terhadap kompetisi senior. Kompetisi junior itu terlupakan karena memang ini tidak komersial. Nah, memang PSSI atau PT Liga itu harus membiayai ini kompetisi junior ini. Harus membiayai karena dari situlah kita mengangkat pemain-pemain yang berkualitas untuk masuk ke tim senior. Jadi jangan salahkan juga klub apabila ada satu klub ternyata harus mengambil naturalisasi atau mengambil pemain asing kemudian dinaturalisasi. Ya karena memang stok yang ada di junior itu tidak kita lihat. Karena kan tidak ada kompetisinya. Kita tidak bisa lihat kompetisi junior sehingga kita harus mengambil kompetisi junior itu untuk masuk kepada klub. Klub itu pada dasarnya kan juga ingin efisien. Dia ingin pemain yang dari bawah karena pasti akan lebih murah. Nah, klub yang berbicara profesional, semua klub itu tidak ingin kalah. Kalau klub tidak ingin kalah, berarti dia harus cari pemain yang berkualitas. Kenapa klub tidak ingin kalah? Karena ini kaitannya dengan sponsor. Ini bisnis. Kalau klub yang kalahan, sponsor tidak akan mau untuk mensponsori. Nah, kadang-kadang kita salah mempersepsikan seolah-olah klub yang mengambil pemain naturalisasi begitu banyak, pemain yang matang begitu banyak, itu kemudian dianggap tidak nasionalis. Ini bisnis, gitu loh. Kalau timnas, Mas Indro, timnas itu jangan bicara pembinaan. Timnas itu kalau bicara pembinaan ini gengsi negara.
Siapapun 270 juta rakyat Indonesia yang ber-KTP Indonesia, yang memiliki paspor Indonesia, dia bagus dalam bermain bola, masukkan aja timnas. Jangan protes walaupun dia naturalisasi atau apa, tidak ada masalah. Karena timnas memang bukan pembinaan. Kita bicara pembinaan di U23 atau U20 atau U18. Kita bicara pembinaan di situ. Nah, kalau ternyata U18, U17 kita ngambil naturalisasi, itu yang keliru. Jadi timnas itu jangan bicara pembinaan. Timnas itu adalah gengsi negara. Hampir semua negara, apabila dia tidak menemukan posisi seorang pemain di posisinya yang terbaik di negaranya, dia akan berusaha untuk menaturalisasi. Jepang juga melakukan itu, Perancis apalagi, hampir semua negara melakukan hal seperti itu. Jika tidak ada bibit bagus untuk gelandang bertahan atau gelandang serang yang bagus di negaranya, timnas itu biasanya mengambil naturalisasi. Dulu Alex di Jepang kan begitu. Iya, dia nggak masalah. Tapi setelah itu Jepang membuat sebuah pembinaan di mana nanti akan ada penggantinya Alex ini setelah siap. Itulah fungsinya kompetisi junior. Itu di situ kompetisi junior diputar. Nah, karena kita di timnas itu tidak mau kita kalah. Kita tidak mau melorot sampai 175 sekarang ya. 174 ya. 174 kan kita ini kan harga diri negara kan nggak bagus. 174 bayangin dari 211 loh. Iya. Artinya ada dari 35 terbawah loh. Dari 35 terbawah sekelas Indonesia yang kompetisinya luar biasa, hampir 70% rakyatnya mencintai sepak bola. Peringkat timnasnya ada di 174. Nah, makanya timnas jangan bicara pembinaan. Yang terbaik di timnas, lihat Italia. 2 back Italia kemarin di Piala Eropa umurnya 35-36 tahun. Iya. Celini umur 35 tahun. Terus apakah kita salahkan Italia tidak melakukan pembinaan? Enggak. Karena memang orang itu dibutuhkan oleh negara, oleh timnas. Jadi jangan bicara pembinaan di tingkat timnas. Bicara pembinaan itu di U23, U20, U18. Begitu udah timnas, siapapun yang terbaik. Kalau misalnya suatu saat ya, seorang pelatih kita berani menempatkan seorang naturalisasi di tengah yang terbaik yang sudah sekarang naturalisasi, katakanlah Macron. Ya silakan pakai saja, nggak usah takut dan kita nggak perlu membuli pelatih kita kenapa pakai tim pemain naturalisasi. Dia berhak, dia itu sudah ber-KTP Indonesia. Misalnya, saya bicara misalnya. Artinya sekali lagi saya tekankan, antara pembinaan, antara tim nasional itu berbeda. Timnas jangan bicara pembinaan. Timnas siapapun yang terbaik silakan pakai. Mau umur berapapun. Mau umur 36 ternyata dia masih bisa dipakai. Misalnya Beto, dia masih top skor, nggak apa-apa pakai sebagai striker. Dan tidak boleh protes. Dan itu memang yang terbaik posisinya. Bukan berarti terus ini tidak nasionalis memakai Beto gitu. Loh, Beto itu juga berhak. Dia juga udah paspor Indonesia, dia orang Indonesia. Nah, yang begini-begini bedakan. Jadi kalau timnas ya timnas, dia menjaga harga diri bangsa. Siapapun yang terbaik dalam permainan kita, di pemain kita yang memang layak untuk main di timnas ya panggil saja, nggak ada masalah. Seorang Victor Igbonifo sebagai center back di timnas, dia berhak juga dapat di timnas. Jangan karena Victor Igbonifo terus mengatakan bahwa nggak boleh itu naturalisasi terus dibully. Nggak benar itu. Yang begitu-begitu nggak pas. Nggak apa-apa. Daripada kita menaturalisasi orang-orang yang tidak bisa bermain bola seperti yang kasus 4-5 tahun 7 tahun yang lalu. Di 2012-2013 kita menaturalisasi 5 pemain asing, sampai sekarang 5-5-nya nggak ada di Indonesia juga. Ya kayak Van Bukering atau siapa itu kan itu naturalisasi yang tidak bermanfaat buat timnas. Gitu loh. Jadi 3 ya senternya ya. Jadi ada federasi yang sehat, kompetisi yang baik dan berkelanjutan ya. Kompetisi ini ini harus berkelanjutan. Misalnya kita bicara EPA itu cuma 2 kali diputar dan berhenti gitu.
Mestinya kan ini jalan terus. Justru yang junior aja yang jalankan terus. Memang itu nggak ada duitnya, tapi itu potensi menghasilkan pemain yang bagus yang nanti akan menghasilkan sebuah pendapatan penerimaan yang baik bagi negara, bagi klub dan juga bagi PSSI gitu. Ya. Gitu, ya. Di sisa waktunya kepemimpinan Pak Iwan Bule ini apa yang kira-kira harus dilakukan? Tinggal 2 tahun lagi kalau saya tidak salah. Ini apa yang harus dilakukan dalam 2 tahun ini untuk memperbaiki peringkat? Ya, putar segera kompetisi junior. Ya, jangan kalah. Masa kalah sama Liga Top Skor dan Liga Kompas kan gitu ya. Jadi yang regularly besar gitu. Masa federasi nggak mampu lakukan itu? Putar saja. Dan itu harus masukkan dalam biaya menjual liga. Jadi sponsor liga itu di dalamnya juga harus di harga jual liga di dalamnya sudah harus diperhitungkan memutar kompetisi junior ini. Memang ini beban, tapi ya ke depan kita akan bagus mendapatkan pemain-pemain yang potensial. Yang kedua, lakukan penyegaran terhadap wasit, ya. Pelatih berlisensi, itu juga harus dilakukan di refresh pengetahuan wasit. Jangan begitu sudah lisensi AFC atau apa, terus kita tidak merefresh tentang regulasinya. Jadi ada penyegaran wasit. Terus ada pelatihan untuk kursus pelatih. Ya, pelatih sudah mulai harus diseragamkan gitu. Jangan tahu-tahu pelatih ini pelatih asing, tahu-tahu tidak memenuhi syarat. Kemudian kita banyak memaklumi, menyiasati aturan, kemudian aturan itu kita langgar, sementara aturan itu kita buat untuk ngatur kita. Gitu. Itu hal-hal begitu harus tegas PSSI. Jadi di dalam hal penerapan aturan, PSSI itu memang harus kaku. Jadi tanpa melihat apapun, dia harus kaku. Jadi jangan sampai nanti dalam perjalanan berubah lagi aturannya. Itu kan tidak bagus. Kelemahan kita kan selama ini di situ. Kurang dalam memanfaatkan potensi junior kita yang bagus. Setelah itu junior kita pemain bagus itu ternyata hilang. Ya kan? Nah, kemudian kita juga sering peraturan-peraturan itu dirubah untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, itu juga tidak transparan. Nah, yang ketiga, menurut saya yang harus dilakukan segeralah membuat blueprint atau peta jalan ya, roadmap tentang sepak bola kita itu kemana sih arahnya. Roadmap kita sepak bola kita itu seperti apa. Nah, itu disosialisasikan kepada klub dan kepada ASKAP sampai ASPROF. Roadmapnya, sehingga nanti seiring semua tentang pembinaan, tentang kompetisi, tentang regulasi, tentang pemilihan orang untuk masuk timnas, kriteria SSB-nya seperti apa, atur itu. Nah, sekarang kan SSB ya semua bisa bikin SSB, tapi standar SSB seperti apa itu PSSI harus ngatur, harus diatur. Pemain SSB itu harus sertifikat nanti untuk bisa menjadi pemain yang lebih tinggi ke atasnya, terus menjadi pemain junior U16, U18. Jadi ini seperti sekolah. Jadi jangan hanya bikin SSB begitu banyak, tapi kualitas nggak bagus. Kan mendingan PSSI membuat ratifikasi tentang SSB ini seperti apa. Aturannya dibikin bahwa SSB itu harus berizin. Kalau nggak berizin ya pemainnya nggak bisa kita ambil sebagai pemain main di Piala PSSI Junior atau PSSI atau Piala Suratin atau main di PON, nggak bisa. Misalnya begitu. Itu kan hal begitu harus diatur dari sekarang. Sehingga nanti para pemain PON itu juga tidak bisa ngambil orang-orang, nyuri umur, ngambil dari sana, ngambil dari nggak bisa. Dan itu harus diikuti sebagai bagian. Jadi tujuannya jangan hanya juara. Ini kan pembinaan. Ini PON kita sudah saling curang gitu kan, nggak boleh. Tujuannya kan bukan di situ. Nah, hal begini harus diatur. Ngaturnya ya dari SSB itu diatur. Nah, begitu dia masuk ke PON udah seperti apa itu dipantau.
begitu dia masuk PSSI Junior, kalau memang dia tidak terdaftar di awal, itu harus ada kriterianya di PSSI, sehingga orang orang tua menyekolahkan anaknya di sebuah SSB juga punya tujuan. Ini SSB harus yang sah, disetujui oleh PSSI. Sehingga ke depan dia bermain di liga yang benar aturannya. Jadi ada U12, ada U16, ada U17, semua diatur sama PSSI sampai dia menjadi pemain timnas, sampai dia kemudian dijual ke klub, mendapat gaji dari klub, kemudian dia terpilih sebagai timnas. Jadi rebutan dari puluhan juta anak negeri sekarang, mungkin ada 30 jutaan yang bermain sepak bola umur 12 tahun, U16 tahun. Sekarang itu berebut untuk masuk timnas di 30 orang terpilih, kan gitu? Iya. Nah itu seperti yang dilakukan Jepang dan Korea. Itu aja, konsisten aja sama aturan. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa, jangan bisa tapi harus gini. Ah, itu kan repot. Ada denial ya. Ya itu nggak boleh. Kalau aturan ya harus hitam putih. Iya. Nggak memenuhi syarat ya nggak memenuhi syarat. Baik. Gitu. Terakhir Pak Akil, ini kaitannya dengan Inpres percepatan pembangunan sepak bola oleh Presiden Jokowi. Bagaimana PSSI harusnya memaksimalkan Inpres itu, Pak? Inpres itu instruksi Presiden terhadap 12 menteri, 1 lembaga, dan 2 pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten. Artinya ada 14 institusi diinstruksikan oleh, ada 15 institusi yang diinstruksikan oleh Presiden untuk memajukan sepak bola. Ini instruksi Presiden. Kalau instruksi Presiden berarti harus diikuti dengan aturan dan peta jalan yang jelas. Yang membuat itu adalah federasi. Jadi federasi lah bikin roadmap-nya. Begitu keluar Impres nomor 3, federasi langsung menyiapkan ini roadmap sepak bola kita. Roadmap ini harus ditandatangani oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kemenpora dan Menko PMK. Itu harus ditandatangani. Itu menjadi di dalam Impres itu bunyinya begitu. Jadi begitu PSSI sudah membuat roadmap-nya yang ditandatangani oleh Menpora, wakil pemerintah bersama-sama dengan Menko PMK, itulah roadmap sepak bola kita. Nah, pemerintah setuju roadmap sepak bola seperti itu. Nah, kemudian PSSI bikin lagi turunannya. Turunannya apa? Turunannya adalah blueprint tentang sepak bola nasional untuk 20 tahun ke depan. Itu dibuat blueprintnya. Nah, blueprint ini disampaikan juga kepada pemerintah. Tidak perlu persetujuan pemerintah karena ini adalah kewenangan federasi. Cuma disampaikan kepada pemerintah sebagai referensi bagi pemerintah dalam hal menyiapkan alat dukungan yang dibutuhkan oleh PSSI. Jadi nanti tugasnya Menteri Olahraga ABC, tugasnya Menteri PU adalah menyiapkan apa ABC, tentunya tugasnya Menteri BUMN apa, di situ sudah jelas. Nah, kalau sudah itu tinggal bergeraklah. Tugasnya Mendagri dengan adanya roadmap sudah disetujui pemerintah, blueprintnya sudah diusulkan dan disetujui oleh PSSI, dilampirkan, disampaikan ke Mendagri. Mendagri membuat surat edaran ke seluruh kabupaten kota agar mengalokasikan anggaran untuk kepentingan kemajuan sepak bola nasional. Ya kan? Kemudian disampaikan juga kepada Menteri Keuangan untuk menganggarkannya di APBN. Timnas ini kan harus masuk dalam anggaran APBN, sehingga kita dalam hal menyelenggarakan kepentingan negara dengan Garuda Pancasila di dada, negara masuk terlibat untuk membiayai. Nah, begitu juga di daerah. Begitu sudah Mendagri mengalokasikan, memerintahkan kepada bupati, kabupaten kota, dan gubernur untuk mengalokasikan APBD di setiap daerahnya untuk kemajuan kepentingan sepak bola, nanti nomenklatur anggaran di daerah itu tidak lagi sumbangan lewat KONI, tidak masuk dalam nomenklatur sumbangan lain-lain, tapi ada nomenklatur khusus namanya pengembangan sepak bola Kabupaten A.
Dianggarkan sudah di situ, sehingga itu sudah bukan itu sudah mandatori. Bukan lagi kan sekarang KONI ya terserah KONI, bisa dikasih ke PSSI, bisa ke PSSI cabang, bisa dikasih ke pengembangan bulu tangkis, bisa dikasih ke pengembangan atletik, terserah KONI. Yeah. Karena itu bantuannya lewat KONI. Kalau nanti roadmap peta jalan disetujui oleh Menteri Olahraga pemerintah dalam hal ini bersama Menko PMK, terus Menteri Keuangan mengalokasikan APBN-nya, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh kabupaten kota dan provinsi untuk mengalokasikan APBD-nya, maka setiap daerah sudah ada nomenklatur tersendiri khusus sepak bola. Jadi nggak ngemis-ngemis lagi itu Asprof, nggak ngemis-ngemis lagi itu Askap. Semuanya sudah tercatat dan dipertanggungjawabkan. Disitulah muncul SSB. Disitulah muncul kompetisi antar pelajar di Kabupaten Minahasa misalnya. Itu dibiayai untuk membiayai kompetisinya. Disitu muncul pasti bibit-bibit bagus nanti ke timnas. Baik ya. Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Kanal Bolers, itu tadi obrolan kita dengan Presiden Madura United Aksanul Kossasi. Seru ya? Bagaimana pendapat kamu? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Kanal Bolers. Kita sampai di penghujung episode kali ini. Kita bertemu lagi di petualangan Sikabol lainnya. Bye!